Saya kena bagian bernegara ujar menurut agama Islam ya. Saya mohon izin, ini ada Pak Rektor, ada Pak Hadin dan bapak-bapak tokoh-tokoh di sini. Memulainya agak jauh sedikit, makanya minta waktu panjang-panjang nih. Mulainya bagus barangkali dari sebuah firman Allah yang kita semua udah hafal dan sering dibaca. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka, hafal sudah tuh, udah sambung lagi. Illa rahmatal lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dua hal penting di sini adalah, pertama, dengan ayat ini Allah menegaskan Nabi Muhammad itu diutus untuk alam semesta. Konsekuensinya adalah semua bangsa, semua suku bangsa, bahkan semua makhluk akan tercakup di dalamnya. Karena tercakup semua, maka keanekaragaman tidak bisa dihindari. Untuk memahami ayat Al-Quran dan memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena itulah maka Al-Quran maupun hadis Nabi sangat elastis dan fleksibel, bisa dipahami dan bisa ditafsirkan oleh setiap orang, karena dia tidak pernah mengarahkan secara spesifik kepada satu hal tertentu. Maka konsekuensi khilafiyah itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tapi kadang-kadang dalam kaitan dengan khilafiyah atau beda pendapat, ada satu hal yang kedua yang hampir terlupakan, rahmah. Seharusnya perbedaan itu adalah dalam konteks dengan rahmatan lil alamin. Perbedaannya ya rahmatan yang kadang-kadang kurang. Karena itulah ketika dipahami radikal, bisa bunuh orang lain, hancurkan orang lain, rahmatnya hilang. Padahal ayat itu ada dua, menunjukkan universalitas ajaran agama, fleksibel, elastis, mempersilahkan orang untuk berbeda sesuai dengan situasi kondisi, tapi juga tetap dalam konteks dengan rahmatan alamin. Kira-kira gitu dulu yang pertama. Yang kedua, ada poros yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipegangan setiap orang. Tapi ada furu, cabang-cabang yang sangat parsial, bahkan tergantung kepada lingkungan. Kita bisa pahami dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebagian dari kamu itu yang yad'un ila khair, mengajak kepada al khair, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, nyuruh berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ada dua kata di sini yang mirip tapi beda. Pertama al khair, yang kedua al ma'ruf. Allah mengawali dengan al khair. Para ulama tafsir itu menafsirkan al khair adalah poros yang tidak bisa berubah. Tidak berubah karena berbeda tempat, tidak berubah karena berbeda zaman. Sejak zaman Nabi sampai akhir zaman, al khair tidak pernah berubah. Karena itu ini adalah kebersamaan untuk seluruh umat manusia, kebaikan yang bersifat universal. Sedangkan al-ma'ruf itu yang dikenal, itu sangat parsial, tergantung situasi dan kondisi. Di mana Islam landing, di situ al-ma'ruf bisa jalan sesuai dengan situasi kondisinya. Misalnya al-khair, kewajiban taat kepada orang tua, berlaku di mana saja. Tapi ketika bagaimana bentuk taatnya sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Saya mendengar kabar konon ini Pak Rektor bendatinnya wallahu alam, salah satu dari tradisi yang paling mulia terhadap orang tua di Australia itu adalah menempatkan orang tua di pantai jompo. Tapi jangan coba-coba di Banjarmasin. Dianggap anak durhaka. Baik bagi Australia, belum tentu baik, belum tentu ma'ruf bagi. Tapi itulah Islam, dimanapun dia berada, al-ma'ruf itu akan jalan. Dan kita dianjurkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks bernegara itu pun telah terjadi. Nah, ini mulai masuk di materi kita. Oleh karena itu maka dalam kajian sejarah, dalam kajian fikih siasah itu setidaknya yang direkam selama ini ada 3 pandangan terhadap negara dalam konteks dengan agama Islam. Yang pertama disebut dengan istilah paradigma
integralistik, yang kedua sekularistik, dan yang ketiga simbiotik. Ini yang berkembang. Nanti kita baru hubungkan yang mana dari tiga ini yang berpotensi melahirkan paham radikal, melahirkan teror atau ekstrim. Yang pertama, paham integralistik itu artinya ada ya, anehnya rasanya ada. Nah, ini paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma simbiotik. Integralistik itu artinya dia memahami bahwa agama Islam diturunkan oleh Allah itu sudah bersifat tetap, meliputi semua persoalan kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun yang tidak diatur oleh agama Islam. Ma paratna fil Qur'an min syai'. Tidak ada satupun yang tertinggal, termasuk dalam konteks dengan bernegara. Karena itulah menurut paham ini tidak boleh kita, kata mereka ya, kita ini bukan kita nang di sini lah, tidak boleh kata mereka kita membuat aturan-aturan lain kecuali aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, kalau aturan itu lain, itu di luar dari Islam. Paham integralistik. Karena semua sudah diatur. Islam itu kafah, bersifat menyeluruh. Tidak ada satupun yang tidak diatur, termasuk kehidupan bernegara. Dengan paham ini, maka potensi untuk menjadi persoalan adalah ketika ada paham lain yang muncul, mereka akan menolak. Seperti itu. Ini paham yang disebut paham integralistik. Tokoh-tokohnya antara lain itu ada Hasan al-Banna. Ini Hasan al-Banna di Mesir, lain yang di Banjar lain. Ada Sayyid Qutb, tadi yang disebut Pak Rektor Sayyid Qutb. Ada Muhammad Qutb. Yang paling vokal itu Abul A'la al-Maududi. Itu yang paling vokal. Jadi mereka ini semua akan menolak demokrasi, tidak akan terima demokrasi, karena demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat, hilang kekuasaan Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya rakyat. Mereka tidak terima itu. Bahkan Al-Farabi pun mengatakan demokrasi itu adalah salah satu dari negara yang negara jahiliyah, negara bodoh. Ada 6 negara bodoh kata beliau. Salah satu adalah demokrasi. Cuma ini terbaik dari negara bodoh yang 5 lainnya. Ini yang baik dan yang terbodoh. Ini paham nih, konsekuensi paham ini lahir. Yang kedua, paham sekularistik. Kalau paham ini beda lagi. Islam diturunkan Allah membimbing umat manusia dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Sebagai hamba Allah berhubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan urusan keduniaan, termasuk negara. Negara itu adalah olah manusia. Allah tidak campur tangan di situ. Agama urusan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau istilah bahasanya itu apa ini? Ruangnya ruang privat, bukan ruang publik. Karena itu apapun bentuk negara, sistem pemerintahan seperti apa, bentuk pemerintahan seperti apa, sistem kenegaraan seperti apa, terserah kepada manusia. Tidak ada urusan dengan agama. Paham ini dikembangkan oleh Ali Abdul Razik. Dia seorang ulama besar juga kalau saya menyebut, dan disebut salah satu pembaharu. Dia juga di Mesir, walaupun dia dikeluarkan dari jajaran ulama Al-Azhar karena dianggap pahamnya itu sangat kontroversial. Belum, Mu'tazilah tidak. Lain lagi. Yang kedua, kena kita kisah Mu'tazilah. Ada juga kena hubungan dalam Mu'tazilah dalam konteks pemahaman tadi. Yang kedua namanya Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein itu bekas Menteri Pendidikan. Dia berusaha mengubah sistem pendidikan yang berbau Islamnya menjadi sekuler. Itu dua ini tokoh yang paling dikenal, masih ada yang lain banyak. Yang ketiga, paham simbiotik. Simbiotik itu artinya paham yang memadukan antara agama dan negara. Kedua-duanya saling membutuhkan, saling memerlukan, dan tidak bisa dipisahkan. Agama memerlukan negara, negara memerlukan agama. Itulah yang disebut negara Pancasila. Makanya bapak-bapak, Pancasila itu bukan negara Indonesia bukan negara agama. Dia bukan negara sekuler. Dia negara apa? Negara, kalau saya nyebut negara agamis, bukan negara agama, negara agamis. Yang pertama, Pancasila ketuhanan. Setiap kali pelantikan pejabat masih ada sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Itu kan setiap putusan muncul dengan rahmat
Tuhan yang Maha Esa. Rektor menimbang, memutuskan. Selalu ada kata-kata yang bernuansa agama. Jadi negara kita negara agamis, walaupun bukan negara agama gitu. Nah itu paham simiotik ya. Ini biasanya tokoh utama itu Muhammad Hussein Haikal. Kada Pak Hadin Muhjat tuh kada terbuat.